Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Krisnayanti Kecepatanda dengan NIM 2314010008 dari Universitas Indonesia Timur, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai nick theming di Windows Server. Oke, nick theming, apa itu nick theming? Nick theming kadang disebut juga dengan nick banding, yakni menggabungkan dua atau lebih fungsi network interface card menjadi satu network interface card. Contohnya di gambar ini, di foto ini ada 4 kabel LAN, berarti ada 4 network interface card. Yang merah ketutupan, yang kuning enggak kelihatan, jadi kita bisa gabungkan beberapa network interface card menjadi satu saja sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya. Ya, di sini ada 4 saja. Yang biru ini digabungkan sama kuning, kemudian yang putih digabungkan sama yang merah, atau yang biru, kuning, dan putih ini digabungkan jadi satu. Bisa aja sesuai kebutuhan masing-masing, tergantung kita mau buat apa gitu. Contoh kali ini di simulasi lewat VirtualBox ini, saya punya sebuah server si JKT di Siwan ini. Dia terhubung ke internet, tapi dia punya 2 sumber cloud, 1 cloud 2. Jadi ada 2 network interface card tambahan di mana masing-masing terhubung ke internet. Cloud 1 punya kecepatan 1 bit, Cloud 2 juga 1 GB first. Nah, masing-masing terhubung ke network interface card. Kalau kita gabungkan, kita lakukan nick theming terhadap 2 ini, maka jadi 2 GB bandwidth-nya. Nah, ini sebuah efisiensi. Jadi 2 sumber internet bergabung jadi satu. Ini juga berfungsi untuk internal network, enggak cuma untuk kalau aja. Misalnya server ini terhubung ke beberapa server lain, sedangkan server itu semua memiliki fungsi yang sama-sama server database contohnya. Nah, ini masing-masing server ini akan terhubung ke network interface card. Di server ini, network interface card ini kita gabungkan jadi satu saja sehingga lebih efisien alur datanya, jadi lebih efisien. Jadi ibaratnya pelayanan saja satu pintu karena sama-sama melayani server database semua itu. Oke, salah satu keuntungan menggunakan nick theming. Sekarang praktiknya kita lewat VirtualBox. Oke, kita jalankan VirtualBox. Di sini server DHCP-nya udah nyala, jadi tinggal kita nyalakan saja. Ini yang si domain controller yang JKT di Siwan. Oh ya, ada yang lupa saya mau kasih tahu. Kalau Anda mengikuti video dari pertemuan sebelumnya yang mengenai DHCP, ya, untuk DHCP klien, untuk klien DHCP-nya, DHCP poolnya, IP address-nya kan sebelumnya 192.168.56 sekian ya. Kalau sekarang saya ubah jadi 192.168.50 sekian. Untuk kliennya ini informasi aja ya, biar kalau Anda nggak bingung kok nyari IP kliennya nanti baru begitu ya. Memang sengaja saya ubah. Kalau Anda mau ubah sendiri, Anda silakan ubah, pasti Anda sudah tahu caranya kalau udah ngikutin dari video-video sebelumnya tentang DHCP. Oke, selanjutnya kita kembali ke VirtualBox. Oke, sebelum dinyalakan yang di virtual, yang di satunya, klik kanan dulu, masuk ke setting, kita tambahkan network interface, tambahkan di bagian network ini adapter setting ini, network yang kita biasa gunakan. Sedangkan untuk adapter kita tambahkan juga enable network adapter, add-nya pilih network, kemudian name-nya pastikan pilih network juga. Ini network bawaan dari Oracle VirtualBox adapter juga. Next network, pastikan networknya, kemudian klik OK. Jadi JKT di Siwan ini punya 3 network interface card. Sekarang kita jalankan servernya. Oke, kita tunggu sampai login ya.
Oke, sudah login, kemudian kita login seperti biasa. Oke, sekarang kita bisa lihat dulu, kita masuk ke control panel, kita lihat network interface cardnya. Oke, kemudian ke network and sharing center. Sekarang kita lihat di sini ada 3 network interface card, yang Ethernet biasa, yang ini yang terhubung ke server sebelah biasa kita gunakan, kemudian Ethernet 2 dan Ethernet 3 ini tambahan. Oke, nah ini 2 dan 3 ini tambahan. Oke, minimize dulu. Oke, sekarang kita ke local server. Nah, kita ke local server. Di sini kita lihat bagian NIC timing, statusnya disable karena kita belum melakukan NIC banding atau NIC timing. Oke, sebelum NIC timing kita lakukan, ada sesuatu yang saya mau catat dulu. Oke, yakni ini network interface cardnya, kita perhatikan dulu di sini ya. Oke, Ethernet 2 ini kalau kita double klik, lihat details, lihat di sini IP-nya 1020, ini IP dari internet network VirtualBox. Kemudian kita lihat physical address-nya atau MAC address-nya, kita catat aja ini Ethernet 224 sisi. Saya sengaja catat, ada yang mau saya kasih lihat nanti. Oke, IP-nya 102.20. Nah, kemudian begitu juga Ethernet 3. Nah, ini Ethernet IP address-nya bawaan dari DHCP server yang network VirtualBox. Kita lihat 136, MAC address-nya Ethernet 3 136. Oke, saya catat dulu karena ada yang mau saya kasih lihat nanti tentang NIC banding. Oke, sekarang kita akan gabungkan dua network interface card ini jadi satu. Oke, kita tutup dulu di sini. Oke, untuk menggabungkan di bagian local server, di bagian NIC timing, kita disable ini, kita klik disable-nya, kita klik. Nah, oke, sekarang maximize dulu. Sekarang kita lakukan NIC timing dengan cara mengikuti tes, kemudian NIC time, kemudian new team. Kita gabungkan ini, misalnya tim 1 misalnya. Oke, yang mana yang mau digabungkan? Yang mau digabungkan adalah Ethernet 2 dan Ethernet 3. Yang Ethernet 1 enggak saya gabungin karena dia terhubung ke switch, itu ke server sebelah dan ke klien-kliennya lainnya, jadi saya hanya gabungkan 2 Ethernet dan 3 Ethernet saja. Oke, kemudian kita klik additional properties, kemudian timing modenya. Nah, ini penting kalau di dunia nyata, di server yang non VirtualBox kayak begini, karena kita praktik VirtualBox, tapi kalau di dunia nyata server physical, timing modenya kita pilih yang lapse dan load lagging mode-nya, pilih dinamik. Tapi kalau kita terapkan di sini, kita klik OK. Nah, ada error nih sini, which independent is port text in virtual machine, karena server ini server virtual bukan server fisikal, enggak bisa kita lakukan. Ini udah aturan sistem dari NIC timing. Oke, supaya bisa kita lakukan, kita harus ganti modenya. Mode timingnya kita gunakan switch independen, kemudian load blackingnya pilih yang address hash. Ini contoh aja NIC timing di sini. Kalau di dunia nyata enggak seperti ini, mode load blackingnya yang beda, tapi udah contoh kali ini saya pilih seperti ini, kemudian klik OK. Oke, nah sekarang Windows Server sedang mengkonfigur NIC-nya, sedang menggabungkan jadi satu. Kita tunggu lagi. Ini udah aktif nih Ethernet 2, Ethernet 3 belum. Kita tunggu di sini juga masih warning. Jadi kita tunggu saja, nanti dia akan aktif sendirinya. Jadi hijau di sini, warna hijau. Oke, kita tunggu sebentar, enggak lama sih sebenarnya. Paling lama semenitan ya, semenitan lah kira-kira. Oke, sudah aktif, lihat di sini.
statusnya oke. Di sini udah warna hijau, ini juga aktif di Ethernet 2 dan ditanya sudah aktif. Kita lihat timnya, nama tim 1 statusnya oke, timing mode-nya switch independent loading oke. Kalau sudah di sini juga sudah aktif, berarti berhasil sudah menggabungkan dua nick menjadi satu. Oke, kemudian klik close. Oke, ini kita refresh di server manager, kita lihat di sini nick timing sudah enable. Oke, sedangkan di sini ada network interface card baru, yakni nama tim 1 yang merupakan gabungan dari Ethernet 2 dan Ethernet 3. Tadi lihat IP-nya, IP version 4, DHCP dan IP version 6 enable. Oke, kita kembali ke control panel. Di sini kita lihat di control panel di network and sharing center, sini connectionnya jadi ada 2, tadi kan ada 3, sekarang jadi Ethernet 1 sama tim 1. Kalau kita klik change adapter setting, kita lihat di sini Ethernet 2 dan 3. Kalau kita double klik Ethernet 2, lihat klik details kosong, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Ya karena sudah menjadi gabungan dengan Ethernet 3 yang masuk ke tim 1 sini. Oke, klik properties. Kalau kita double klik di sini nggak bisa ini gray out karena nggak kenceng. Kalau bisa kita coba contreng, kemudian klik properties yang nggak bisa ini, or to biomus unstable and network adapter charge nggak bisa. Kita kalau bisa Ethernet 2 ini sudah jadi network interface card yang tergantung ke tim 1 masuk ke dalam nick banding atau nick timing. Jadi kita klik cancel saja di sini. Oke, perhatikan details di sini, speed satunya bits per. Kemudian Ethernet 3 juga detailsnya kosong, itu nggak bisa apa-apain. Speednya 1 GHz. Kita lihat di sini tim 1. Nah, ini adalah hasil penggabungan Ethernet 2 dan Ethernet 3 yang menjadi satu. Kalau kita double klik, kita lihat speednya 2 GB karena dia gabungan dari Ethernet 2 dan Ethernet 3 yang masing-masing 1 GB dijumlahin jadi 2. Klik details, lihat di sini DHCP-nya NIP version 4, addressnya jadi 10220. Yang ini DP bawaan dari VirtualBox. Kita addressnya max address, belakangnya 47 cc. Mengambil dari mana dia 24 cc ini? Ngambil dari Ethernet 2. Ini tadi saya catat di sini, jadi yang namanya network interface card, mau dia virtual network interface card atau physical network interface card atau SIM tim S ini merupakan sebenarnya virtual network interface card yang isinya digabungkan dari 2 physical, tetap harus punya yang namanya net physical address atau max address, dan MAC address ini 74 cc adalah ngambil dari Ethernet 2 dan Ethernet 2 sini. Nah, ini Ethernet 2 ini ibaratnya alamat, itu adalah max address, ini adalah perwakilan MAC address, perwakilan dari salah satu network interface yang tergabung di tim 1 yakni Ethernet 2 gitu. Paham ya dong, gampang nih. Timing ini gampang, sebenarnya gampang banget, yang penting Anda tahu konsepnya untuk apa dan kemudian cara praktiknya seperti apa. Oke, sekarang kita coba buka internet, kita browsing ke internet apakah bisa atau enggak. Kita masuk ke Google saja, ya gampang, google.com. Oke, bisa. Nah, kita bisa browsing ke internet karena kita sudah menggabungkan 2 nick menjadi 1. Tadi saya sempat praktik enggak ya internet. Oh ya, saya belum buka internet. Tadi saya intinya server CKT ini sebenarnya dari awal sudah bisa dibuka internet. Waktu saya mau ke network 2 interface card, tadi yang internet 2 sebenarnya server ini tadi saya tambahin
nicknya yang network tadi yang sebagai sumber internetnya. Oke, berarti di kesempatan kali ini kita sudah bahas mengenai konsep nick theming beserta praktik nick theming di Windows Server. Oke, kalau begitu dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih.